Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi pada sesi kedua. Ini sambil live ya, langsung ya, mengamati pergerakan emiten zinc. Ya, kalau minggu lalu kita diskusi tentang bagaimana saya mensiasati atau bagaimana strategi saya bisa profit saat sideways. Ya, minggu lalu kita diskusi emiten duit. Ya, selamat untuk sahabat-sahabat yang sudah dapat profit hari ini. Ya, saya termasuk dapat sebagian, tapi sebagian juga ada yang cut loss karena saya cut loss 2 titik, 3 titik di bawah harga terendahnya waktu itu, yaitu terendah kan minggu lalu untuk duit itu 296, 2 titiknya berarti 292. Nah, itu kurang apa ya? Kurang agak longgar gitu cut loss-nya. 2% lepas gitu, nggak apa-apa. Ya, harusnya kalau saya udah mendapatkan di harga 296, rata-ratanya kan udah lebih turun lagi dari harga sebelumnya di atas 300 ya, tapi ternyata tidak dirubah untuk cut loss-nya sehingga sebagian sudah cut loss dan minus 2%. Dan hari ini ternyata sesuai prediksi bakal naik sampai 322 ya, berarti lebih dari 7%. Target 5%, 7%, sebagian dapat 7%, tapi sebagian adalah loss 2%. Alhamdulillah masih tetap untung, dan teman-teman selamat ya yang sudah mendapatkan profit lebih dari 5%. Atau yang masih hold silahkan, itu hak prerogatifnya. Kali ini juga diskusi hal yang sama, hanya beda emiten. Bagaimana strategi saya bisa profit saat sideways. Ya, teman-teman, dalam hal ini saya tidak merekomendasikan untuk ikut-ikut beli, ikut-ikut nge-hold, ataupun ikut-ikut cut loss. Ya. Hanya semata-mata cerita, hanya semata-mata sharing pengalaman bagaimana memanfaatkan situasi sideways. Ya, kita lihat emiten zinc. Ya, bulan 7, tanggal 22. Berapa terendah? Terendah adalah 135. Dibuka 138. Hari sebelumnya sama, terendah 135. Tapi ditutup di atasnya. Nah, pada tanggal 22 dibuka 138, terendah 136. Selalu balik arah ketika menyentuh angka 1, bahkan tidak sampai 135 nih pada hari ketiga setelah 3 hari saat itu ya. Tanggal 22, tanggal 21 dan tanggal 19. Tanggal 22 tanda-tanda. Nah, apakah sahabat-sahabat entry? Ayo, siapa yang entry di harga ini? Paling tidak 137 masuk ya, karena udah ada tanda-tanda 138 gitu saat itu kan. Selamat buat yang udah masuk dan tentunya dapat profit di area ini. Di harga-harga saat mulai saat tidak melanjutkan kenaikan di harga 162, mungkin take profit di 160, 158 gitu kan. 159 mungkin gitu. Oke. Kita kembali ke hari ini. Hari ini adalah dibuka pada 137 dan terendah tadi sempat menyentuh 135. Apakah saya order? Yes, tapi belum dapat. Belum dapat, terlalu banyak yang antri. Kenapa saya masuk? Ya, alasannya sama seperti yang sebelumnya ini. Kan gitu. Beberapa hari ini kan nih pada tanggal 5 bulan 8 135 ditutup 138. Hari berikutnya 136 ditutup 140 lebih tinggi. Ya. Nah, ini juga mestinya ini udah menarik untuk saya masuk, tapi sepertinya belum masuk ya. Sepertinya belum masuk. Entah kenapa. Biasanya kalau sudah kayak gini biasanya saya udah mulai masuk, tapi ternyata belum. Nah, baru hari ini saya masuk di harga 135 order maksudnya. Ya, tapi mungkin baru dapat nanti di 137 atau 136 ya, tergantung. Karena saya order di 3 titik paling tidak. 2 titik minimal ya, 2 titik terendah. Terendah 135, berarti saya order di 135, satunya lagi di 136. Kalau 135 dapat, 136 dapat, berarti rata-rata 135,5. Itu apa porsinya imbang, satu-satu ya. Katakanlah 100 lot
Yang berikutnya juga 100 lot, berarti kan 200 lot. Katakanlah 1000 lot, yang berikutnya 1000 lot, berarti kan rata-rata imbang gitu. Dirata-ratakan dari jumlah yang imbang, maka akan rata-rata harga dapat harga di 135,5. Apakah saya sudah dapat? Belum dicek ya. Nah, sekali lagi jangan terpengaruh, cerita saya juga langkah saya hari ini untuk order di harga tersebut. Hanya berdasarkan ini data ya, statistik 2 bulan, 3 bulan yang lalu. Itu bahkan sudah 2 kali nyentuh ya, nyentuh gitu. Periodenya kalau hariannya lebih banyak lagi nih. Yang jelas pada saat menyentuh 135 balik arah. Karena itu saya memberanikan diri untuk masuk. Apakah pasti tidak turun lagi? Tidak ada yang tahu ya. Tidak ada yang tahu. Kalau tahu ada yang tahu udah luar biasa. Tidak ada yang tahu. Karena itu ya mirip sekali dengan jualan di pasar lah, gitu kan. Kalau lagi banyak yang jual, harga kan turun. Lagi banyak pembelinya, barangnya sedikit, harga kan naikkan gitu. Sama ini, gitu kan. Dan sekarang lagi banyak yang jual, tapi setiap menyentuh harga 135 diserbu oleh pembeli, akhirnya nggak jadi turun lagi, ya naik 136, 137. Apakah mungkin bisa turun lagi? Ya mungkin saja. Ini kan buktinya juga pada bulan 5. Pada bulan 5 kan sampai berapa ini? 130 dibukanya. Ditutup 131. Ya kan? Berarti kan lebih rendah dari 135. Ya 2% lebih gitu kan. Itu. Oke, ini cerita saja ya. Tidak merekomendasikan. Silakan klik like dan subscribe ya bagi yang belum ya. Ini khususnya untuk sahabat-sahabat trader yang pemula yang mungkin bisa saja punya pengalaman yang sama gitu kan. Kalau lagi sideways, mending nunggu trennya naik gitu kan. Kalau lagi turun, aduh lagi tren turun nanti turun terus gitu kan. Lagi sideways, serba takut akhirnya nggak pernah bertindak, nggak pernah action ya. Nah ini salah satu kesukaan saya adalah apabila sideways tapi fluktuatif gitu sideways-nya, dalam arti tetap turunnya ya katakan 135, 137 gitu terendahnya gitu kan. Terus naiknya juga kalau naiknya boleh nggak tetap, naiknya lebih tinggi lagi boleh gitu kan kalau udah masuk kan. Oke, itu aja. Semoga informasi ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat ya. Mudah-mudahan saya order di 135 dapat ya. Mudah-mudahan ya 136 lah paling enggak lah gitu. Masa sih terlalu pelit nawarnya gitu kan. Oke, salam sukses untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.